Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Pada pertemuan yang keempat ini, saya pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran atau Pemikiran Ekonomi Islam, Pemikiran Hukum Islam Kontemporer, akan membahas satu topik yang baru, melanjutkan dari beberapa topik sebelumnya, yang pada kali ini kita akan melakukan sharing materi tentang Islam dan teologi pembebasan. Ya, ini adalah satu topik yang diusung oleh seorang dari Mumbai, India, yaitu Asghar Ali Engineer. Nah, mungkin Bapak Ibu baru mendengar tokoh yaitu Asghar Ali Engineer pada waktu sekarang ini, pada saat ini. Nah, karena memang Asghar Ali Engineer ini merupakan tokoh Muslim yang cukup revolusioner, memberikan berbagai ide-ide dan tawaran yang segar terhadap pembaharuan Islam, utamanya berkaitan dengan teologi pembebasan. Nah, mungkin sebelum kita masuk kepada aspek teori-teori yang ditawarkan, teori dan metodologi tentunya yang ditawarkan oleh Asghar Ali Engineer berkaitan dengan Islam, kita akan sekilas melihat latar belakang kehidupannya dulu. Nah, ini yang pertama, bahwa Asghar Ali Engineer ini lahir di Salumbar, Rajasthan, pada 10 Maret 1939. Nah, ini ayahnya yaitu Syekh Urban Hussain, adalah seorang ulama dari komunitas Muslim Dawoodi Bohra. Jadi di India sendiri itu ada banyak komunitas-komunitas, di mana berbagai komunitas itu antara satu yang dengan yang lain ini saling mencari eksistensi diri dan kehidupannya untuk diakui di India. Salah satunya komunitas Muslim Dawoodi Bohra. Nah, ini merupakan satu cabang Muslim dari tradisi Ismaili dalam Islam Syiah. Pada awalnya komunitas Muslim Dawoodi Bohra ini berjuang begitu keras untuk mendapatkan eksistensi dan tempat di masyarakat India. Nah, dan sempat melalui berbagai penolakan masyarakat juga pada saat awal berdirinya. Namun kemudian seiring berjalannya waktu, Muslim Dawoodi Bohra ini mendirikan sebuah foundation yang bergerak di bidang sosial, yang kemudian mampu mendirikan berbagai lembaga pendidikan, lembaga rumah sakit, lembaga sosial dan sebagainya, yang sampai hari ini kemudian diakui eksistensinya oleh masyarakat di India. Nah, ini salah satunya penggerak dari Muslim Dawoodi Bohra adalah Asghar Ali Engineer. Nah, Asghar Ali Engineer ini pertama beliau berprofesi sebagai insinyur, sebagai insinyur di kota Mumbai selama 20 tahun. Kebetulan sewaktu kuliah, ia mengambil jurusan teknik sipil di Universitas Vikram, yang latar belakang inilah di bidang teknik sipil ini kemudian menunjang karirnya, yang beliau sebagai insinyur ini, dan pada akhirnya komunitasnya menyebut dia sebagai seorang engineer. Jadi latar belakang dia disebut engineer karena bidangnya sebagai insinyur. Namun tidak hanya itu, bahwa Asghar Ali Engineer ini juga seorang pemikir yang amat produktif,
Beliau selama hidupnya menulis lebih dari 50 buku dan ratusan artikel lain ya, yang itu merupakan bagian dari berbagai ide yang dia lontarkan dalam tulisan-tulisan maupun dia kampanyekan dalam bentuk gerakan-gerakan. Yang mana tulisan itu juga dalam bentuk karya ilmiah maupun karya-karya populer. Semasa hidupnya ia juga aktif mempromosikan penghargaan atas keberagaman masyarakat di India. Jadi beliau sangat memperjuangkan bahwa masyarakat India yang beragam itu perlu mendapatkan penghargaan-penghargaan. Artinya tidak kemudian mengakui hanya salah satu kelompok masyarakat dan menindas kelompok masyarakat yang lainnya. Ya, dengan konsistensinya sebagai seorang pemikir aktivis, ya, sebagai seorang insinyur, ya, maka dedikasinya ini dianugerahi sebagai Right Livelihood Award ya pada tahun 2004. Ya, ini disebut sebagai hadiah Nobel alternatif dalam bidang perubahan sosial. Oke, sekilas dari profil Ashar Ali Engineer ya. Kemudian berikutnya satu ide besar beliau di dalam memperjuangkan kehidupan sosial masyarakat Muslim. Ya, ini dilontarkan dalam sebuah bukunya. Salah satunya adalah Islam dan Teologi Pembebasan. Nah, ini ya dalam terjemahan bahasa Indonesia sudah diterjemahkan, dan dalam bahasa Inggrisnya Islam and Freedom Theology in New Age. Itu karya Ashar Ali pada tahun 1983 yang kemudian diterjemahkan menjadi Islam dan Teologi Pembebasan. Nah, dari buku ini kemudian kita akan mengeksplorasi sedikit banyak tentang bagaimana sesungguhnya konsep teologi pembebasan dari Ashar Ali Engineer. Oke, berawal dari sejarah ini. Jadi Ashar Ali itu tidak hanya melihat konteks masa kini, tapi juga melihat konteks situasi Islam yang terjadi pada saat ini, yang kemudian beliau respon dengan berbagai ide-idenya, itu selalu terkait dengan konteks sejarah pada masa awal Islam ya, di Makkah. Nah, menurut Engineer, kedatangan Islam di Jazirah Arab ini pada awal mulanya merupakan sebuah momen yang revolusioner. Jadi beliau menganggap ini adalah revolusi besar yang terjadi di Jazirah Arab. Nah, yang perlu diingat bahwa terdapat banyak kontradiksi dalam masyarakat Arab pada masa itu, ya, pada masa pra-Islam, ya, di satu sisi, yang kemudian masyarakat Arab pra-Islam juga memiliki tradisi kesusastraan yang tinggi dan tradisi berdagang yang kuat. Namun situasi kondisi yang menampilkan aspek kualitas masyarakat Arab dari sisi kesusastraan dan perdagangan itu berbanding terbalik dengan situasi masyarakat yang saling menindas, ya, adanya peperangan ya, antara suku dan kabilah, kemudian pembunuhan anak perempuan ya, dan para budak termasuk kelas bawah. Nah, ini suatu situasi yang sangat kontradiktif antara satu sisi ya, kehidupan berdagangnya dan tradisi kesusastraannya diakui oleh masyarakat Timur Tengah pada masa itu, tapi di sisi yang lain juga terjadi tindakan-tindakan jahiliyah, ya, tindakan-tindakan yang bodoh, yaitu berbagai penindasan dan peperangan. Nah, Islam ya, hadir menampilkan sisi revolusioner ya, dari ajaran
Nabi Muhammad SAW. Nah, ajaran-ajaran revolusioner itu ya, merupakan tuntutan ya, yang bersifat egalitarian. Jadi karakteristik Islam yang hadir di masa pra-Islam ya, di Arab ya, itu selalu menampilkan ajaran-ajaran yang memerintahkan untuk kita saling terbuka ya, dan mengusung semangat kesetaraan ini. Kesetaraan. Jadi egalitarian merupakan kesetaraan. Nah, seruan atas tatanan sosial yang egaliter ini salah satunya. Jadi antara perempuan dan laki-laki ini sama hak dan kewajibannya. Ya, antara suku yang satu dengan suku yang lain itu sama hak dan kewajibannya, dan ada hak-hak yang harus diperjuangkan bagi seorang budak meskipun para budak itu merupakan masyarakat dengan status sosial paling rendah. Ya, beberapa seruan tatanan sosial itu seperti adanya zakat, ini salah satunya ya, zakat. Ya, di samping ritual sholat, ya. Kemudian ada penghapusan budak ya secara perlahan-lahan ya. Kemudian berkaitan dengan ekonomi politik, pertentangan atas akumulasi kekayaan dan monopoli ekonomi oleh sejumlah pedagang besar yang bersifat eksploitatif. Ini salah satunya dengan menghapuskan sistem ribawi yang secara berangsur-angsur ya, oleh Al-Quran ya, yang kemudian pada akhirnya diharamkan. Yang kemudian ada hal lain seperti hubungan antar agama dengan penganut agama lain. Tetapi kemudian seruan revolusioner itu ya, yang menjadi unik ya, dari gagasan Asghar Ali ya, dalam pembacaan sejarah bahwa seruan dari Al-Quran ya, itu tidak melupakan konteks sosial masyarakat Arab itu ya, seperti penghapusan perbudakan ya, itu tidak dilakukan secara masif, gitu, artinya secara keseluruhan dan secara radikal begitu mungkin, atau penghapusan riba seperti yang saya sampaikan tadi tidak secara radikal dihapuskan serta-merta begitu, tapi justru dilakukan secara gradual. Nah, artinya ini Islam di dalam menyampaikan ajarannya itu sangat toleran dengan masyarakat atau situasi kondisi masyarakat Arab pada masa itu, ya, tradisinya termasuk. Ya, jadi tidak kemudian secara radikal. Ya. Jadi sangat pelan dan pasti yang kemudian meskipun masih mendapatkan perlawanan dari kafir Quraisy dan sebagainya, tapi pada masa berikutnya Islam yang kemudian berjaya di Jazirah Arab. Nah, di sini kita dapat melihat ada sebuah pola pembacaan yang menarik dari Engineer ya, bahwa ada unsur teologis dan transendental dari sejarah munculnya Islam ya. Namun ia tidak menegasikan ya, atau menafikan atau meniadakan peranan manusia dalam membuat sejarah itu. Jadi tidak hanya teks suci Al-Quran ya, dari Tuhan atau dari Allah ya, itu saja yang secara mutlak hadir dalam hadir dalam menata masyarakat Arab atau melakukan revolusi, tapi juga tetap mengakui eksistensi manusia ya, baik masyarakat Islam yang pada saat itu sepakat dengan ajaran Rasulullah ataupun masyarakat non-Muslim ya, atau masyarakat kafir Quraisy yang melawan Rasulullah. Nah, ini satu yang unik. Kemudian di sisi yang lain ada pembacaan materialis ya, atas sejarah Islam yang dipengaruhi oleh rumusan
engineer mengenai teologi pembebasan. Jadi berdasarkan pembacaan sejarah tadi, material sejarah ya, jadi konten sejarah tadi, ya, ini sangat mempengaruhi ya Alstor ahli engineer dalam merumuskan teori-teori atau gagasannya tentang teologi pembebasan. Nah kemudian engineer ini pada atau dalam konteks merumuskan teologi pembebasan ini memulai pembahasannya mengenai sejarah sosial berbagai variasi teologi pembebasan dalam Islam, atau bisa disebut sebagai sejarah sosial, gitu ya. Karena engineer tidak hanya membahas pemikiran berbagai aliran teologis dalam Islam, namun juga berusaha mengaitkannya dengan konteks sosial politik di mana aliran atau madhab tersebut muncul. Nah, tidak hanya konteks sosial politik, tapi juga interaksi di antara berbagai aliran teologi ya, seperti Mu'tazilah, ya, Qaramithah dan Khawarij yang berkaitan dengan penguasa-penguasa Islam ya, pasca Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin wafat. Nah, mungkin kita akan membahas satu persatu bagaimana engineer memberikan gagasannya melalui pembacaan material atas sejarah Islam ini, khususnya yang berkaitan dengan Mu'tazilah, Qaramithah dan Khawarij. Nah, yang pertama adalah aliran Mu'tazilah dalam pembacaan engineer ya, pembacaan aspek materialnya, bahwa sungguhnya aliran Mu'tazilah ini muncul di masa kenaikan Khalifah Abbasiyah yang menentang ya, kekhalifahan Umayyah ya, yang mulai bersifat eksploitatif dan opresif ya. Jadi pada masa itu memang terjadi pertentangan kekhalifahan mulai dari Khalifah Umayyah ya, yang sangat konsisten menyuarakan dukungan terhadap Arab ya, keturunan Nabi ya, keturunan Arab ya, yang kontradiktif dengan Khalifah Abbasiyah yang sangat mendukung kelompok-kelompok non-Arab. Nah, pada masa Khalifah Abbasiyah ini ya, muncul kekhalifahan ini didukung dari bawah ya, dari rakyat. Jadi konteks revolusi kekhalifahan pada masa itu lebih bersifat bottom up ya, dari rakyat, kelompok-kelompok non-Arab ya, dan dari atas utamanya para elit kelompok Persia yang pada masa kekhalifahan Umayyah mendapatkan banyak sekali penindasan-penindasan. Oleh karena itu di masa awal perkembangan Khalifah Abbasiyah, iklim pemerintahannya cenderung lebih terbuka dan inklusif dibandingkan dengan kekhalifahan Umayyah yang cenderung eksklusif ya, atau tertutup. Nah, kemudian cendekiawan Persia ini lebih diakomodir dalam kekuasaan Khalifah Abbasiyah, yang kemudian muncul berbagai tradisi penerjemahan ya, karya-karya sains dan filsafat Yunani dan India yang dipromosikan, kemudian termasuk hak-hak masyarakat Arab lebih diakomodir. Dalam konteks ini yang kemudian ada Mu'tazilah yang promosikan teologi rasional dan peranan usaha atau ikhtiar ya, di dalam berbagai hal, serta kebebasan manusia dalam menentukan nasibnya ini muncul ya, karena ini sangat dipengaruhi oleh iklim pemerintahan yang cenderung terbuka dan inklusif. Namun ironisnya pada masa-masa berikutnya, bahwa ketika Khalifah Abbasiyah mulai bersifat ofensif ya, opresif dan mempersekusi lawan-lawan politiknya, nah aliran Mu'tazilah ini kemudian muncul sebagai dogma, bahwa aliran Mu'tazilah ini kemudian dijadikan paham teologi resmi negara ya, oleh Khalifah Al-Ma'mun ini pada khalifah terakhir di masa pemerintahan Abbasiyah, dan mereka menolak dan bahkan
mereka yang menolak atau mengkritisi berbagai ajaran dari Mu'tazilah tidak hanya dicap sesat oleh khalifah, ya, tapi juga dicap sebagai pembangkang terhadap pemerintah dan tentunya dihukum. Nah, ini seperti Imam Hambali, ya, pendiri madhab Hambali, ya, ini bahkan tidak luput dari hukuman Khalifah Abbasiyah, utamanya pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Nah, yang kedua, di samping Khalifah Abbasiyah, ada aliran Qaromitoh. Aliran Qaromitoh ini juga muncul dalam konteks pertentangan atas Khalifah Umayyah. Aliran Qaromitoh berasal dari tradisi Ismaili dalam Islam Syiah yang juga terpengaruh oleh ide kebebasan manusia ala Mu'tazilah ini dan filsafat Yunani dalam perlawanannya atas kekhalifahan Umayyah. Nah, kelompok Ismaili ini yang ini menjadi bagian dari tradisi aliran Qaromitoh bahkan tetap melanjutkan perlawanannya di masa Khalifah Abbasiyah yang mulai menampakkan tendensi opresifnya. Jadi kelompok Ismaili ini merupakan kalau saat ini dikatakan sebagai oposisi, ya, yang semakin hari mulai dari era Khalifahan Umayyah sampai Abbasiyah menunjukkan visi misi yang berseberangan dengan kedua khalifah tersebut. Namun dalam perkembangannya kelompok Ismaili ini kemudian mendirikan kekhalifahannya sendiri, yaitu Khalifahan Fatimiyah, dan memberi justifikasi terhadap politik ekspansi imperium. Nah, aliran Qaromitoh ini posisinya merupakan pecahan dari kelompok Ismaili, di mana kita tahu bahwa kelompok Ismaili ini terbagi menjadi berbagai aliran. Nah, yang salah satunya yang besar ada aliran Qaromitoh ini, yang tetap berkomitmen terhadap politik revolusioner dan melawan kekhalifahan Abbasiyah maupun kekhalifahan Fatimiyah. Bahkan aliran Qaromitoh berusaha menghapuskan kepemilikan pribadi dan mengorganisir berbagai kelompok-kelompok atau komun. Salah satu tokoh Sufi ini seperti Al-Halaj juga merupakan anggota dari aliran Qaromitoh yang kemudian pada masa Khalifahan Abbasiyah dihukum mati oleh khalifah dengan tuduhan konspirasi untuk menjatuhkan rezim kekhalifahan. Ini sekilas dari aliran Qaromitoh. Kemudian yang ketiga adalah aliran Khawarij ini. Nah, ini awalnya adalah pendukung khalifah keempat dalam Islam, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang kemudian membangkang dan lebih terkenal dengan doktrinnya tidak ada hukum kecuali hukum Tuhan. Memiliki kebiasaan mengkafirkan kelompok Islam lain di luar mereka dan lebih menunjukkan aksi-aksi terorisnya, teroristik. Namun terlepas dari perkembangannya di kemudian hari, ini menurut Asmar Ali Anjindar, aliran Khawarij ini sesungguhnya merupakan ekspresi politik dari kelompok Arab Badui. Ya. Kelompok Arab Badui ini orang masyarakat Arab pinggiran atau kaum proletariat internal dalam Islam. Jadi ini masyarakat pinggiran yang masuk dalam wilayah dakwah Islam ya sejak masa Rasulullah SAW. Nah, yang dalam istilah Toynbee ya, bahwa dalam menanggapi krisis kepemimpinan dalam masyarakat Muslim pada masa itu, maka aliran Khawarij ini muncul melawan ya, kekhalifahan Umayyah maupun Abbasiyah yang kemudian ingin menunjukkan eksistensinya bahwa atau pembelaan atas proletariatnya atau posisi yang terpinggirkan di mata masyarakat Muslim secara umum. Kemudian mengutip Mahmud Ismail yang menurut engineer aliran atau fraksi Khawarij ini sesungguhnya mempromosikan semangat keadilan kolektif yang terpinggirkan. Jadi tidak hanya semata-mata memberontak ya untuk kemudian menampilkan
misi kejahatannya, tetapi sesungguhnya adalah lebih menampilkan semangat keadilan kolektif yang terpinggirkan di tengah pertaruhan politik ya seputar kepemimpinan atas masyarakat Muslim. Jadi situasinya bahwa pada pusaran Islam di ranah yang lebih strategis ya, banyak perebutan kekuasaan terjadi yang kemudian menurut orang Badui bahwa orang Islam yang mengambil posisi kejayaan ya, dari satu periode ke periode yang lain pada masa itu sesungguhnya setelah melupakan eksistensi kaum Badui yang kemudian mereka melakukan perlawanan untuk kemudian mendapatkan keadilan kolektif. Nah, tiga aliran ini mulai dari Khalifah Abbasiyah, kemudian aliran Qaumiyah dan aliran Khawarij ini sangat penting bagi Asghar Ali Engineer ya, untuk kemudian mengeksplorasi berbagai ide-ide ya, dari sejarah awal Islam maupun sejarah sosial teologi pembebasan dalam Islam dari berbagai masa ya, mulai dari Rasulullah sampai Khalifah Abbasiyah ya, di mana di sini ada tiga hal ya, yang disimpulkan oleh Asghar Ali. Yang pertama bahwa ada tradisi dan kesinambungan sejarah teologi pembebasan dari masa awal Islam hingga sekarang. Jadi teologi pembebasan ini merupakan sebuah tradisi yang tidak akan pernah hilang dari satu masa ke masa yang lainnya, bahkan sampai sekarang. Nah, yang kedua, pembacaan aspek materialis ya, dan sejarah sosial atas masyarakat Islam ya, membantu kita lebih memahami potensi ide-ide egalitarian, ya, ide-ide kesetaraan dalam Islam dan relevansinya bagi masyarakat modern. Tanpa memahami konteks sejarah ini, menurut Asghar Ali, ya tentu kita akan merasa aneh melihat pembahasan atas aliran Mu'tazilah yang rasional dan aliran Khawarij yang ekstremis dalam satu tarikan nafas. Tentu ada satu sisi yang lain ya, berdasarkan bacaan materialis dan secara sosial di mana misi yang dibangun sesungguhnya adalah adanya keinginan untuk mewujudkan ide-ide egalitarian dalam Islam. Itu yang kemudian diusung oleh Asghar Ali, bukan hanya semata-mata konflik ya, perebutan kekuasaan atau dan lain sebagainya yang terjadi baik pada awal perkembangan Islam ya, maupun di era modern saat ini. Nah, yang ketiga, ini yang paling utama bahwa Engineer kemudian menawarkan rumusan atas teologi pembebasan dalam Islam ya, dalam pertentangan antara kaum mustakbirin ya, penindas dan mustad'afin. Nah, tentu agama harus berpihak ya, kepada mereka yang tertindas atau mustad'afin dan mewujudkan tatanan sosial yang egaliter dan bebas dari eksploitasi. Ini yang paling utama. Jadi ide yang didasarkan atas pembacaan materialis dan secara sosial pada masyarakat Islam di awal perkembangannya sampai ya sekarang ya, itu menjadi satu metode yang penting ya, bagi Asghar Ali yang kemudian bisa ditiru oleh kita ya sebagai masyarakat Muslim dalam membaca konteks sosial sekarang, utamanya dalam hal mewujudkan ide-ide egalitarian, ya, ide-ide kesetaraan pada masyarakat Muslim ya di era kontemporer saat ini. Ya, tentunya ini yang paling utama dan kita mengingat ya kembali bahwa Islam sesungguhnya sangat membela kaum mustad'afin atau yang lemah dalam konteks mewujudkan ide-ide egalitarian. Jadi lebih diprioritaskan bagi kita sebagai
bagian dari masyarakat untuk membela kaum lemah daripada membela kaum mustakbirin atau kaum yang lebih kuat, dan tentunya mereka punya kecenderungan untuk menindas yang lemah. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.